Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat misteri dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Wakawil hadir di tengah-tengah kita semua, tentunya akan menghadirkan kembali kisah-kisah misteri yang terbaru. Dan sebelumnya Wakawil mengucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe, komen, like, dan share. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan tentunya rezeki yang melimpah. Sobat misteri Wakawil Kanda Channel dimanapun Anda berada, seperti janji saya pada episode yang kemarin, bahwasanya Wakawil akan melanjutkan kembali kisah misteri yang Wakawil alami. Dan bagi sobat misteri yang belum menonton video yang part yang pertama, ini dia videonya. Nah, sobat misteri Wakawil Kanda Channel, pada kesempatan kali ini Wakawil kembali akan menghadirkan, lebih tepatnya akan melanjutkan kisah misteri yang pada saat part yang pertama yang Wakawil alami. Kita flashback ke belakang di part yang pertama, bahwasanya Wakawil dimintai bantuan oleh sahabat Wakawil yang bernama Adi untuk mencari rumah kontrakan. Setelah Wakawil minta bantuan kepada kawan Wakawil, sebut saja namanya si Ucup, akhirnya Wakawil mendatangi beberapa pilihan. Cuma pada waktu itu si Adi memberikan jatah budget maksimal 10 juta per tahun. Akhirnya setelah kami cari-cari, akhirnya di situ Wakawil menemukan pilihan yang keempat, karena memang ada 5 lokasi yang ditunjukkan oleh si Ucup. Akan tetapi lokasi yang keempat ini boleh dibilang untuk bangunan itu cukup luas, parkirannya juga cukup luas dan bypass di sana. Lokasi yang sangat strategis untuk si Adi, karena perlu sobat misteri ketahui, sahabat Wakawil ini kebetulan merupakan seorang pengusaha kuliner. Tepatnya beliau memiliki usaha kuliner, yaitu warung pecel lele. Jadi di sana mencari lokasi yang cukup luas untuk membuka usahanya yang baru. Alhamdulillah, akhirnya Wakawil pun menemukan rumah tersebut, dan yang pasti harganya jauh lebih murah. Dan akhirnya Wakawil bertemu dengan family, dengan keluarga dari yang punya rumah, sebut saja namanya Mang Udin. Setelah kita sudah Wakawil sudah melihat langsung isi rumahnya, terus juga sudah
masalah harga sudah sepakat, akhirnya deal, dan si Adi pun sudah menempati rumah. Tetapi baru beberapa hari rumah itu ditempati, sudah banyak hal-hal ganjil yang ditemui oleh si Adi dan keluarganya. Bahkan pada malam itu pun ada semacam teror gaib dari penunggu rumah kepada pihak keluarganya si Adi. Dengan berat hati dan karena demi keamanan dan kenyamanan keluarganya si Adi, akhirnya pada pagi itu si Adi memboyong istri dan kedua anaknya untuk menenangkan diri di rumah orang tuanya si Adi. Karena memang jarak antara orang tuanya si Adi dengan kontrakan si Adi ini cukup jauh lah, antara 30 sampai 40 menit perjalanan pakai motor. Nah, setelah si Adi dan keluarganya boleh dibilang mengungsi dulu ke rumah orang tuanya, akhirnya Wakawil pun dihubungi oleh si Adi untuk mencari solusi bagaimana cara yang terbaik. Karena sekali lagi di sini Wakawil boleh dibilang punya tanggung jawab moral, karena mau tidak mau Wakawil bisa mempunyai rasa bersalah karena memang si Adi yang mendapatkan rumah kontrakan itu ya lewat petunjuk Wakawil. Walaupun Wakawil juga dapat petunjuk kembali ataupun minta bantuan kepada sahabat Wakawil yang bernama si Ucup ini. Akhirnya di sana Wakawil semacam kayak diinterogasi oleh pihak keluarga dari si Adi, oleh bapaknya, oleh ibunya, dan juga saudara-saudara yang lain. Jangan catatan kok Wakawil tega memberikan info rumah kontrakan yang sangat berisiko kepada si Adi. Akhirnya di situ Wakawil pun menjelaskan, Pak, Bu, mohon maaf. Sebelum si Adi menempati rumah tersebut, si Adi pun sudah datang, sudah mengecek dalam rumah itu. Dan si Adi pun menyatakan oke. Karena memang satu, lokasinya yang cukup strategis untuk membuka usaha warung pecel lele, dan juga harganya yang cukup murah. Maka di situ si Adi pun tidak berpikir panjang. Si Adi langsung menyetujui oke. Dan kalau pada saat itu si Adi pun tidak cocok, maka kesepakatan itu tidak ada, Pak. Karena memang pada waktu itu, mohon maaf, ya keluarga dari si Adi pun sudah sedikit emosi dengan Wakawil karena dengan kejadian-kejadian seperti itu. Akhirnya di situ si Adi pun menengahi, dan si Adi bilang memang ini 100% bukan salahnya Wakawil. Karena sebelum Wakawil yang memberikan rumah yang sekarang ditempati, Wakawil juga sudah memberikan 4 pilihan yang lain. Akan tetapi dari 4 pilihan yang lain itu banyak kekurangan, terutama di bab harga. Dan akhirnya dengan penjelasan si Adi, pihak keluarganya pun akhirnya sadar dan minta maaf pada Wakawil. Dua, minta maaf, mungkin tadi agak sedikit, ya boleh dibilang sedikit kasar lah kepada Wakawil. Dari situ Wakawil pun ya menyadari dengan kondisi seperti itu, karena memang kalau kondisi yang dialami oleh sahabat Wakawil ini menimpa Wakawil pun juga kurang lebih Wakawil akan mempunyai ekspresi yang
boleh dibilang yang hampir sama. Nah akhirnya di situ pihak dari si Adi pun menyatakan ya sudah, kalau begitu pindah kontrakan saja, cari lokasi yang lain. Dan lagi-lagi si Adi pun yang membantah argumen dari orang tuanya si Adi sendiri bahwasanya si Adi sudah masuk DP 50%, sudah bayar di muka 50%. Dan si Adi pun bilang sangat sayang kalau memang harus diputuskan. Karena sebelumnya pada saat saya, Adi, dan Mang Udin ini ngobrol, ya Mang Udin pun bilang, ya untuk masalah kedepannya tergantung Mas Adi mau dilanjutkan ataupun tidak. Tapi kalau mau dilanjutkan, mohon maaf Mas Adi, uang DP-nya hangus. Karena memang uang DP yang diberikan oleh Mas Adi ini sudah digunakan baik untuk biaya rehab kecil-kecilan, terus juga untuk biaya yang membersihkan halaman dari rumah kontrakan tersebut, kayak bayar orang untuk motong rumput dan sebagainya. Dan di situ ya dia pun bingung bagaikan buah si malakama, ini mau dilanjutkan atau memang harus putus perjanjian tengah jalan. Akhirnya ya kami pun berembuk dan di situ ya Pak Kawin menawarkan solusi bagaimana kalau kita mencari informasi Kak Ucup. Nah si Ucup ini adalah sahabat Wakawin yang Wakawin minta bantuannya untuk mencari rumah kontrakan. Oh ya sudah Pak. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Nah setelah itu Wakawil pun pulang. Ya sudah, kalau begitu Wakawil pulang. Nah keesokan harinya, sampai mohon maaf, Wakawil pun harus izin dari tempat kerja untuk mendampingi si Adi untuk berkunjung ke si Ucup. Wakawil ngontak, Cup, ada di mana? Ada di rumah, Wak. Ya sudah, kalau memang ada di rumah, ya nanti saya akan main. Oh ya sudah Pak, oke. Akhirnya kita pun ya ngobrol, ketemu dengan Ucup. Setelah kita ngobrol basa-basi lah dengan Ucup, akhirnya sahabat Wakawil ini mungkin tidak sabar ya, langsung ke to the point. To the point dengan kondisi dan peristiwa yang dialami oleh si Adi. Nah, akhirnya di situ Wakawil dia menanyakan perihal informasi awal. Informasi awal si Ucup ini bilang, Pak, ada rumah kontrakan yang cukup besar, harganya murah, tapi agak serem. Bahasa itu yang Wakawil pegang. Sebenarnya ada misteri apa di balik ini? Setelah Wakawil paksa untuk membuka yang sebenarnya, akhirnya si Ucup bercerita. Jadi memang rumah tersebut pernah dikontrak oleh saudaranya si Ucup. Bahkan mohon maaf, ini pada saat dikontrak pun yang mengontraknya ini pengantin baru. Pengantin baru. Dan mohon maaf, itu jarak kontraknya pun hanya hitungan minggu, kurang lebih 2-3 minggu. Saudaranya dari Ucup ini memutuskan kontrak. Karena apa? Karena sama, saudaranya si Ucup juga kembali diteror oleh penghuni rumah tersebut. Makanya
Ucup bilang, sebenarnya Wak, kalau kondisi rumah ini sama seperti rumah-rumah yang lain, maksudnya rumah yang normal, apa rumah ini jangankan dikontrak, bahkan yang berminat untuk membelinya pun juga banyak. Karena memang lokasinya sangat strategis dan juga bangunan baru yang cukup besar. Tapi lagi-lagi karena banyak peristiwa-peristiwa ganjil yang dialami oleh penghuni rumah, akhirnya rumah tersebut pun terbengkalai. Setelah si Ucup dia memberikan informasi yang sebenarnya, akhirnya oh begitu, oh ya sudah, akhirnya saya dengan si Adi pun kembali pulang ke rumahnya Adi. Dan di sana ya kembali Wakawil berdiskusi dengan orang tuanya si Adi. Di dalam diskusi tersebut akhirnya orang tuanya si Adi, ya sudah, kalau memang si Adi mempertahankan rumah kontrakan tersebut gara-gara tidak mau rugi, akhirnya orang tuanya si Adi katanya dengan terpaksa meminta bantuan paranormal, meminta bantuan dukun setempat lah untuk membantu yang masalah yang dialami oleh si Adi. Oh ya sudah, mangga Pak, kalau memang itu solusinya. Dan sekali lagi, kalau memang saya diperlukan, insya Allah kalau saya mampu, saya siap. Akhirnya saya pun pulang. Kurang lebih 2 hari setelah itu, ya saya pun dibel kembali oleh si Adi. Wak, mohon doanya. Nanti malam saya akan kembali buka, berjual lagi. Oh memang udah beres tadi? Udah Wak, kemarin malam Bapak bawa paranormal ke sini. Konon katanya untuk mensterilkan lokasi. Oh ya sudah, mudah-mudahan aman. Ya Wak, terima kasih. Akhirnya oh ya sudah, Wakawil berpikir positif dan ya berdoalah semoga kejadian-kejadian yang dulu dialami oleh si Adi ini tidak terjadi kembali. Akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari, hari keempat dan kejadiannya sama. Jam 12 lewat tengah malam, si Adi pun ngebel. Dan sehubungan karena memang pada saat itu Wakawil sudah tidur, akhirnya Wakawil kurang lebih antara jam 3 lah, Wakawil terbangun dan melihat HP, loh sudah hampir 12 panggilan tak terjawab. Maka pemikiran Wakawil spontan, jangan-jangan terjadi kembali hal-hal yang ganjil. Wakawil pun langsung ngebel. Dan di sana ternyata memang dugaan Wakawil tepat. Dengan gemetarnya, apa Wakawil yang mendengar suara si Adi, wah, tolong kesini. Maka Wakawil pun langsung pakai jaket dan sebagainya, izin ke istri, ya Wakawil langsung berangkat ke sana. Dan pada saat Wakawil sudah masuk ke area pekarangan, di sana sudah banyak motor, kurang lebih antara 3-4 motor. Maka Wakawil pun langsung masuk. Dan ternyata memang pada saat Wakawil di sana sudah ada orang tuanya, sudah ada saudaranya si Adi. Dan ternyata kembali terulang kejadian hal seperti itu. Dan di situ Wakawil spontan, loh katanya sudah beres. Karena dari informasi si Adi,
sebelum si Adi kembali mulai aktivitas dagang, kemarin malam sudah ada dukun yang datang ke sana. Akhirnya dengan kondisi yang sudah sedikit tidak tegang karena memang sudah banyak orang, akhirnya kita pun di sana ngobrol banyak lah. Kok bisa seperti ini di bagaimana? Iya Wak, memang sehari, 2 hari, 3 hari alhamdulillah tidak ada gangguan. Maka saya pun boyong kembali istri dan anak-anak saya ke sini. Tapi pada saat saya memboyong anak dan istri saya ke sini, malam harinya kembali sama dengan peristiwa yang awal, bahkan ini lebih mencekam. Kenapa saya bilang lebih mencekam? Kalau dulu kan hanya penampakan, hanya wangian, terus juga suara. Kalau sekarang Wak, mereka sudah berani mewujudkan diri. Loh, maka di situ Wak kalau tanya, memang wujud mereka seperti apa? Sangat banyak. Di antaranya mereka melihat langsung sosok dari perut ke bawah itu kayak kuda, tetapi dari mulai badan itu manusia. Rambutnya panjang, tetapi yang lebih mencekam itu hanya tulang belulang. Matanya merah. Itu menatap si Adi dan keluarga ini itu cukup lama. Dan setelah itu menghilang. Kemudian kurang lebih 10 menit itu yang lebih bikin si Adi dan keluarganya shock, karena memang pada saat kejadian itu ya mereka berada di atas tempat tidur sambil memeluk erat anak-anaknya. Itu di samping mereka, di samping tempat tidur itu sudah ada pocong di sana. Dan kata si Adi, ternyata Wak, selama ini yang Adi dengar dan melihat di televisi, pocong itu tidak melompat Wak, tapi melayang. Itu yang bikin tambah shock. Setelah hilangnya si sosok pocong, anak yang paling kecil itu histeris kayak orang kesurupan. Itu yang bikin Adi shock. Dan kejadian ini berlangsung lama. Di situ si Adi dan istrinya dia mencoba untuk membaca doa-doa yang mereka bisa, tapi tetap tidak bisa. Maka di situ ya saya ngebel bapak dan saudara lagi untuk kesini. Dan pada saat saya datang di sana pun itu ada kayaknya ya ada seorang ustadz. Nah setelah orang tuanya datang dengan Pak Ustadz ini, akhirnya anak bungsu dari si Adi ini boleh dibilang sadar kembali. Oh akhirnya ya alhamdulillah kita pun ngobrol lah. Karena memang sudah jam 3, maka kita putuskan untuk tidak pulang pada malam itu. Akhirnya kita pun ngobrol panjang lebar. Dan di situ lagi-lagi Wakawil penasaran sebenarnya kok sampai kejadian seperti ini sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah akhirnya kita pun ngobrol dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya ucapkan terima kasih sudah membantu sahabat saya. Oh iya Wak, karena memang
Pak Ustadz ini ya kenal dengan saya karena memang satu kampung. Akhirnya kami pun ngobrol banyak dan di sana Jawa Kalu menanyakan, mohon maaf Pak Ustadz, sebenarnya apa sih yang terjadi di rumah ini? Sehingga teror demi teror ya selalu menghantui ya keluarganya si Adi. Dan di situ saya mendapatkan jawaban yang kurang memuaskan. Karena entah memang kembali ada yang dirahasiakan oleh Pak Ustadz sendiri atau bagaimana. Di situ Pak Ustadz dengan apa ya, boleh dibilang dengan santainya, Jawa nggak apa-apa, aman. Oh ya sudah, kalau memang sudah ada putusan dari Pak Ustadz, maka kami pun boleh dibilang sudah tenang lah, karena memang sudah ada yang tanggung jawab. Oh ya sudah, alhamdulillah. Akhirnya kami pun ngobrol. Setelah jam subuh, Pak Ustadz ini pulang dan diantarkan oleh ponakannya pada waktu itu, oleh ponakannya si Adi. Tapi di situ saya dan bapaknya si Adi dan kakaknya si Adi ya belum pulang. Pak, pulangnya nantilah, nunggu agak siangan. Ya sudah, akhirnya di situ ya Adi pun ya keluar untuk mencari makanan untuk kita. Dan lagi-lagi ya ayahnya si Adi pun ya kembali menanyakan, Pak, kok kenapa bisa seperti ini lagi? Maka di situ Akal pun ya menjawab, waduh ya kurang tahu Pak. Dan katanya kemarin Bapak juga sudah menghadirkan paranormal ke sini. Iya Pak, sudah. Tapi ya buktinya seperti ini. Ya kembali lagi terulang. Waduh, bingung juga. Dan di situ pokoknya si Adi mudah-mudahan dengan doa-doanya Pak Ustadz bisa mengusir penghuni rumah ini. Dan ternyata orang yang pertama dijajakan oleh ayahnya Adi ini dengan Pak Ustadz adalah dua orang yang berbeda. Oke, setelah kurang lebih antara jam 6 pada waktu itu kita sarapan, kami pun pamit. Dan ayahnya si Adi tetap mendampingi Adi. Karena keesokan harinya saya juga harus kerja, maka saya pamit izin ke Adi dan keluarganya. Saya pulang dulu untuk dia bekerja. Akhirnya Wakawil pun pulang. Dan sampai di kantor pun Wakawil ya kembali ngontak si Ucup. Wakawil ngebela-bela dengan si Ucup, menceritakan peristiwa yang semalam terjadi. Dan di situ si Ucup pun kaget. Loh, Wak, katanya kemarin sudah didatangkan orang pintar. Iya, Cuk, tapi hanya bertahan beberapa hari. Kurang lebih antara bertahan 4 hari. Nah, kok bisa ya? Iya. Coba Cuk cari solusi, enaknya gimana? Ya sama solusi Cucup. Ya sudah Wak, kalau begitu pindah saja. Saya juga sudah menyarankan seperti itu Cuk. Akan tetapi si Adi kekeh karena memang sudah DP 50%, kontrak selama 1 tahun. Waduh, ya bingung juga ya Wak. Maka di situ Wakawil dengan
Mohon maaf, tidak ada tendensi apapun. Cup, apakah kamu mempunyai kenalan orang pintar? Maksudnya buat apa, Wak? Antisipasi kalau memang ada hal-hal ganjil lagi di rumah kontrakannya si Adi. Kasihan, Cup. Karena memang walaupun tidak besar, saya dan Sucup sudah menerima uang komisian. Maka di situ boleh dibilang saya punya tanggung jawab moral nih. Oh yaudah, Pak, kayaknya sih ada. Karena memang saya dengan Sucup ini lokasinya beda kecamatan. Ya sudah, dengan Anda tinggal di kontak saja kalau memang ada apa-apa. Ya kita langsung minta bantuannya. Oke, Mas, siap. Akhirnya waktu pun berjalan. Keesokan harinya saya ngebel si Adi, "Di, bagaimana kondisi?" "Alhamdulillah, Wak, aman." Saya pun plong dan saya berpikir, waduh, Pak Ustadz ini sakti juga ya. Akhirnya oke lah, alhamdulillah. Berarti permasalahan yang dialami oleh si Adi ini sudah clear, sudah beres. Dan ya akhirnya Wakawil pun hari-hari berikutnya ya fokus ke pekerjaan Wakawil. Beberapa hari kemudian Wakawil masih teringat, tepatnya pada malam Jumat Kliwon pada waktu itu. Pada malam Jumat Kliwon, ya Wakawil pun dengan PD-nya, wah, lagi aman nih. Jam 10 malam, Wakawil dapat belan dari si Adi bahwasannya anak bungsunya si Adi ini kesurupan. Dan bahkan dalam saat itu si Adi pun lagi sibuk di tempat usahanya. Maka dengan mendengar dari dalam rumah istrinya si Adi minta tolong, maka semua ya pekerjaan si Adi pun ditinggalkan. Masuk dalam dan di sana, ia melihat anak bungsunya si Adi ini lagi, mohon maaf, lagi kesurupan. Maka si Adi pun langsung panik lah dia. Dan lagi-lagi ya dia mengontak saudara-saudaranya. Maka langsung Wakawil pun dia langsung berangkat. Dan di sana ya memang ya masih ada beberapa pelanggan yang lagi makan. Maka Wakawil pun langsung masuk sana. Dan di sana Wakawil sangat terkejut. Karena apa? Pada saat Wakawil dia melihat anaknya si Adi ini yang paling bontot itu antara umur 2 sampai 3 tahun lah. Itu mukanya merah. Mukanya merah dan matanya, bola matanya ini seakan-akan terbalik. Dan di situ istrinya pun menjerit histeris melihat kondisi anaknya seperti itu. Maka di sana ya Wakawil pun bingung. Istrinya menangis histeris, ya melihat anaknya si Adi yang lagi digendong oleh bapaknya, oleh si Adi juga kondisinya seperti itu. Ditambah lagi karena mungkin efek ibunya menjerit menangis, anak yang pertama pun juga ikut menangis. Dan di situ orang yang tadi makan itu sampai ikut masuk ke dalam. Disangkanya ada keributan di rumah tangga lah.
Kemudian saya menjelaskan bahwasanya kondisinya seperti ini, dan akhirnya para konsumen yang tadi lagi makan di pecel lele tersebut pun akhirnya menyadari, dan mereka datang bayar. Kemudian kurang lebih antara 15 menit setelah kedatangan Wakawir, ya keluarganya Yasiadi pun berdatangan. Wah, ya panik lah, terutama bapak dan ibunya. Panik, akhirnya ditenangkan, dan ada beberapa saudaranya, ponakan Yasiadi ini, ya kembali dia menutup ya warung pecel tersebut. Akhirnya si Adi pun dia membawa anaknya yang tadi di dalam kamar itu pindah ke ruang depan. Di sana kami pun berdoa sebisa-bisa, ada yang baca Yasin, ada yang baca surat-surat pendek. Dan anehnya sekali lagi, setiap kejadian ini warungnya Mang Udin ini pasti tutup. Ini juga si Ali juga yang pada awalnya normal akhirnya curiga. Pasti kalau sore hari warungnya Mang Udin tutup, pasti malam harinya ada peristiwa-peristiwa ganjil. Dan ini setelah diamati beberapa kejadian, yang lebih seringnya malam Jumat. Akhirnya lagi-lagi dengan terpaksa, ya saya pun yang ngambil Mang Udin itu datang. Dan untuk menyaksikan teror apa yang ada di dalam rumah ini. Akhirnya Mang Udin pun datang dengan anaknya datang. Dia menyaksikan. Dan pada saat Wakawir menanyakan, "Mang, bagaimana dengan kondisi seperti ini?" Dan ini bukan kejadian yang pertama. Ini kejadiannya kesekian kali. Dan dengan polosnya Mang Udin, waduh, gak tahu mas. Ya saya juga nggak bisa apa-apa. Ya saya orang bodoh. Waduh, di situ suasana tambah mencekam. Akhirnya alhamdulillah berapa jam ya kemudian Mang Ucup, ya saya pun akhirnya teringat pada Ucup. Maka saya langsung ngomong, Ucup. Setelah saya menjelaskan, akhirnya si Ucup kurang lebih 30 menit kemudian datang. Ya dengan kawannya di sana. Akhirnya saya minta bantuan Ucup, Cup, tolong. Maka kawannya langsung mendekat dan kawannya minta air. Alhamdulillah setelah air tersebut dibacakan doa, kemudian diminumkan kepada anaknya si Adi, berangsur-angsur pulih. Karena mohon maaf, setelah saya tanya kondisi dari si anak bungsu dari si Adi ini pada saat dipeluk oleh si Adi, beratnya ini sama seperti orang dewasa. Dan saya yang melihat pun, ya si Adi benar-benar ya keberatan. Beratnya sama kayak orang dewasa. Dan pada saat si Adi melihat anaknya ini bukan wajah anak. Ini menurut pengakuan si Adi. Yang dia lihat tadi, apa wajah yang pernah ia lihat, yang setengah badannya hewan, yang setengah badannya manusia, itu yang dia lihat. Tapi setelah ditaruh di kasur,
Alhamdulillah reda. Dan yang lebih aneh, sobat misteri, untuk ya usia 2 sampai 3 tahun, ini namanya masih boleh dibilang masih bayi lah. Tapi pada saat ia berontak, si Adi terpental. Kami juga aneh. Dan itu disaksikan oleh Wakawil sendiri. Bahkan Wakawil pada saat ia megang kakinya si anaknya si Adi ini luar biasa. Memang tenaganya bukan kayak tenaga bayi, kayak orang dewasa. Malus, ya Allah, apalagi. Sampai 2 orang, saya dengan si Adi, apa yang megang anak. Akhirnya setelah didoakan oleh sahabatnya si Ucup, akhirnya perlahan-lahan ya badannya si anaknya si Adi ini ya kembali normal. Normal di sini kekuatannya. Akhirnya dia melemah dan nangis biasa. Pada awalnya tidak menangis, tapi dengan mata yang tatapannya sangat tajam, walaupun kosong, dengan yang berontak, itu yang kurang lebih antara 30 menit sampai 45 menit kejadian tersebut. Akhirnya setelah reda, kemudian si Ucup pun yang menyaksikan, wah luar biasa, wah iya ini yang dialami oleh si Adi dan keluarga. Akhirnya setelah sudah reda dan istrinya si Adi pun bahkan pada saat ia menyaksikan anaknya seperti itu sempat pingsan dan kemudian sudah pulih, sudah bisa diajak ngobrol. Akhirnya ya kami pun pindah ke teras karena kondisinya sudah membaik. Pada waktu itu akhirnya kita pun ya ngopi-ngopi lah, kita cara ngobrol santai dan seperti biasa Adi pun dia menanyakan, Pak, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Dipertegas oleh Wakawil, ya Cup, sebenarnya fenomena ini bagaimana? Karena mohon maaf, sudah dipanggilkan beberapa orang pintar untuk yang mengatasi kondisi ini, tapi hasilnya sama, hanya bertahan 2 sampai 3 hari. Akhirnya di situ memang ada saya, Adi, bapaknya Adi, terus juga ada Mang Udin, karena memang Mang Udin pun juga tidak pulang, Mang Udin, Ucup dan ya sahabatnya si Ucup. Akhirnya ngobrol dan menjelaskan memang penghuni rumah di sini yang pertama tidak suka dengan aktivitas ya manusia di dalam rumah ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kok kenapa lagi-lagi anak yang kedua yang diincar oleh makhluk ini? Karena memang setelah sahabatnya si Ucup ini tanya, Pak, mohon maaf, saya pengen tanya, sebenarnya si GG ini, anak yang kedua ini lahir pada hari apa? Dan akhirnya di situ si Adi bilang bahwasanya memang anak yang bungsu ini itu lahir pada hari malam Selasa Kliwon. Maka di situ dengan jawaban spontan sahabatnya si Ucup, oh pantas Pak. Loh, kenapa Kang? Jadi memang makhluk tersebut dengan konon katanya dengan orang-orang yang punya
weton Selasa Kliwon ini pengen berinteraksi. Cuma karena memang anaknya si Adi ini hanya boleh dibilang masih balita, maka ya seperti ini. Oh itu, ya. Dan alasan yang ketiga, memang di dalam rumah ini ada sebuah energi, sebuah energi yang sangat amat besar. Bahkan sahabat dari Ucup sendiri ini pun tidak bisa tembus ke energi yang ada di rumah ini. Maka waduh, terus gimana? Maka si sahabatnya Ucup ini bilang, mangga Wak, untuk mencari orang yang mempunyai keilmuan lebih yang bisa memecahkan masalah ini. Maka waduh, apalagi. Makanya kita pun setelah mendengar penjelasan dari sahabatnya si Ucup ini, akhirnya kami pun ya bingung dan tanya, siapa lagi yang bisa memecahkan masalah. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, sahabat dari si Ucup ini pamit pulang dengan si Ucup. Maka okelah, kita ucapkan terima kasih. Dan memang pada waktu itu juga dia si Ucup dia memberikan boleh dibilang uang sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantunya, walaupun ditolak oleh mereka, tapi bukan ucapan terima kasih dari si Adi hanya untuk mengganti bensin saja. Akhirnya setelah dipaksa, ya mereka pun ya menerima. Nah, tinggal di situ tinggal saya, Adi, orang tuanya si Adi, dan Mang Udin. Setelah sahabat dari Kang Ucup ini pulang, akhirnya di situ Wakawil kembali menginterogasi Mang Udin. Tuh, Mang Udin sudah melihat sendiri peristiwa yang dialami oleh keluarganya si Adi. Dan konon katanya menurut Pak Ustadz tadi, Pak Ustadz sahabatnya si Ucup ini, bahwasanya memang ada sebuah energi di sini. Sebenarnya apa sih Mang yang terjadi? Akhirnya di sana ya Mang Udin pun diam sejenak. Kurang lebih antara 3-5 menit lah. Akhirnya Mang Udin di sana dia mengalahkan napas, dan anehnya ia menyuruh anaknya untuk pulang. Orang, nanti kalau masalah di sini udah beres, nanti anaknya jadi bel untuk jemput. Maka di situ Wakawil pun tambah bingung, loh, kok kenapa? Tapi okelah, Wakawil ya tidak menghiraukan itu. Akhirnya anaknya si Maulid ini pulang, dan Mang Udin dia membuka tabir di sini, membuka rahasia di sini. Dan memang rahasia ini boleh dibilang yang merupakan aib keluarga, dan memang tidak mau didengar oleh anaknya. Akhirnya di sana ya Mang Udin dia menceritakan sepulang kakaknya atau yang pemilik rumah ini dari perantauan yang konon katanya dari Sumatera. Ia pernah bercerita bahwasanya ia dibekali
oleh sebuah pusaka. Yang menyebabkan si kakaknya Maudun ini menjadi kaya raya, menjadi orang yang disegani, menjadi orang yang tercukupi dalam segala hal, terutama di bidang ekonomi. Maka di situ Wakawil menegaskan pusaka seperti apa. Kemudian dengan terbata-bata Mang Udin bilang, konon katanya pusaka yang dibawa oleh saudara ini yang dari tanah Sumatera ini bernama sebuah keris Omyang Jimbe. Konon katanya keris Omyang Jimbe ini sebagai salah satu keris ataupun pusaka yang mempunyai khasiat bisa mendatangkan harta bagi pemiliknya, atau boleh dibilang sebagai sarana untuk pesugihan. Dan di situ kami pun kaget. Oh, pantas sudah didadangkan beberapa kali orang pintar dan tidak ada efek. Hanya 2-3 hari berjalan normal, dari keempat hari kelima kembali lagi. Oh, di situ dia. Nah, kemudian ayahnya si Adi ini bilang, nah, pusakanya di mana, Pak? Maka di situ ya kembali lagi Mang Udin pun dengan menyebut nama Allah sampai dia bersumpah, saya tidak tahu, Pak, ditempatkan di mana, ditaruh di mana. Karena memang kalau kasat mata tidak ada hal yang aneh, pasti di tempat ataupun disimpan di lokasi yang benar-benar tidak terlihat oleh orang lain. Oh, setelah kami mendengarkan penjelasan itu, maka si Adi pun nyeletuk. Wah, katanya Wakawil punya guru yang bisa menangani ini. Maka di situ Wakawil pun menyebut astagfirullahaladzim, ya Allah. Karena selama ini Wakawil sama sekali tidak kepikiran untuk ya mencari solusi ke gurunya Wakawil. Ya Allah, iya. Ya sudah, besok kita ke sana. Akhirnya obrolan itu pun selesai dan akhirnya Mang Udin pun dia menghubungi anaknya kembali untuk menjemput pulang. Akhirnya di situ Wakawil ngobrol panjang karena memang kembali lagi ya si Adi ini tidak mau ditinggalkan pada malam itu. Maka oke lah, akhirnya kurang lebih antara 6-7 orang di situ kami ngobrol sampai pagi. Dan di pagi harinya kurang lebih antara jam 6 saya dengan si Adi ini langsung menuju ke rumah guru Wakawil. Dan anehnya pada saat ya saya datang ke rumahnya, di situ guru Wakawil sudah ngopi di teras. Pada saat Wakawil ngomong Assalamualaikum, dan dijawab oleh gurunya Wakawil, Waalaikumsalam. Wakawil bingung dengan bahasa sudah saya tunggu. Loh, sudah saya tunggu. Ya, masuk. Maka ya kami pun langsung masuk. Dari situ ya Wakawil dia memang ya bersalah kepada si Adi. Kenapa tidak Wakawil tidak terpikirkan untuk minta bantuan dari gurunya Wakawil ini. Akhirnya
Setelah ngobrol, maka di situ setelah saya dan si Adi ini masuk ke ruang tamu, kemudian gurunya Wakawil dia masuk kamar, dan yang lebih aneh, yuk berangkat. Lah, ternyata memang hanya ganti baju saja. Lah, Kang, berangkat kemana? Ya, maka di situ dengan spontan gurunya Wakawil ya berangkat ke kontrakannya si Adi lah. Lah, kok tahu padahal kami belum ngomong apa-apa. Oh ya sudah, maka kami pun langsung berangkat. Nyampe ke kontrakannya Adi kurang lebih antara jam 8 pagi lah kami nyampe di sana. Dan anehnya gurunya Wakawil berdiam diri di halaman, tapi persis di depan pintu. Di depan pintu rumahnya si Adi. Kurang lebih antara 10 sampai 15 menit. Nah, pada saat Wakawil ia menyaksikan, lah kok gurunya Wakawil kok tidak mau diajak masuk. Sedang berpikir seperti itu, di kamar kosong, kamar yang keempat itu, di kamar yang dulunya untuk dijadikan gudang, tempat penyimpanan hasil panen gabah, itu terdengar suara yang sangat keras. Duh! Maka kami pun bingung. Loh, maka kami langsung lari ke suara itu. Dan di sana kurang lebih antara 4 sampai 6 lantai ya. 4 sampai 6 keramik ini hancur. Makanya kami pun tambah bingung fenomena apa lagi. Dan di dalam kebingungan ini, gurunya Wakawil langsung masuk. Ini sumber dari semua kekacauan yang kamu alami. Maka kami pun bingung. Sumber kacauan bagaimana, Kang? Kemudian gurunya Wakawil ini minta air, dan diambilkan oleh si Adi kurang lebih 1 gayung. Entah doa apa yang dibacakan oleh gurunya Wakawil, karena memang di kamar itu juga dengan suara seperti itu, maka di situ ada saudara-saudaranya si Adi yang memang belum pada pulang. Kami yang menyaksikan setelah gurunya Wakawil yang menyiram lokasi yang tadi meledak, di situ sangat jelas. Ada sebuah keris lah, kurang lebih antara 25 sampai 30 cm yang persis menancap di bekas ledakan tadi. Dan karena memang kondisi kamar itu setiap dikasih lampu selalu mati, maka kami pun yang ambil senter, ada yang pakai HP ya untuk melihat kondisi itu. Itu Will, ambil. Dan pada saat Wakawil diperintahkan untuk mengambil, Wakawil pun bingung. Waduh, Kang, bagaimana? Bismillah, ambil. Dan pada saat Wakawil ambil, panasnya luar biasa. Waduh, Kang, panas. Maka ya si Adi pun mencoba. Sama, aduh Kang, panas. Maka spontan si Adi ngambil air pakai ember untuk nyiram. Dan pada saat disiram itu si keris itu bagaikan ya besi panas yang tersiram oleh air. Waduh, ini gimana Kang? Kita tunggu kurang lebih antara 10 menit ke sekarang ambil. Maka di situ Wakawil kembali diperintahkan oleh gurunya Wakawil,
untuk dia mencabut keris dengan baca syahadat dan sholawat. Akhirnya keris itu bisa diangkat. Dan fenomena kembali terjadi pada saat keris itu diangkat dari sumur belakang yang menjadi sumber pompa air ini pun kembali terdengar suara ledakan. Wah, apalagi ini? Kami pun langsung bangkit, langsung ke sana. Dan tadi sumur itu yang tadinya bening, karena memang keluarga Adi untuk mandi, cuci dengkakus ini dari sumur itu, dan biasanya bening, pada saat itu berubah menjadi hitam dan baunya pun busuk. Kami pun tambah bingung, apalagi ini, Kang. Udah biar. Dan konon kata guru Wakawil, antara di kamar kosong tadi yang meledak dan ada sebuah keris dengan sumur ini, memang ada satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Dan pada saat rangkaian itu terputus, maka juga akan terjadi koneksi ke rangkaian yang lain. Oh begitu, udah biarkan saja. Pasti beberapa hari kemudian airnya normal. Oke, akhirnya kami pun ya kembali ke depan ya untuk menanyakan, Kang, ini apa? Dan spontan gurunya Wakawil ini bilang, ini yang disebut dengan pusaka Om Yang Jimbe. Maka di situ kami teringat dengan ucapan Mang Udin, bahwasanya cerita Mang Udin, bisanya kakaknya Mang Udin yang kaya raya ini menjadi pusat perhatian orang, ini gara-gara pusaka ini. Karena kami pun juga bingung, yang sepengetahuan Wakawil melalui omongan orang, biasanya kalau orang melakukan pesugihan pasti akan ada tumbal, dan tumbalnya pasti keluarganya. Akan tetapi yang menjadi aneh bingung, yang menjadi tumbal adalah orang-orang yang berhutang kepada sang pemilik rumah. Dan di situ akhirnya gurunya Wakawil ngomong, ya seperti itulah. Jadi tergantung perjanjian antara penghuni pusaka ini dengan majikan seperti apa. Dan perlu diingat, Sobat Misteri, sebenarnya yang menjadi sumber malapetaka ini bukan kerisnya, akan tetapi energi yang berada di dalam keris tersebut, atau boleh dibilang kodam yang ada di keris tersebut. Nah, alhamdulillah setelah keris itu berhasil diambil, berhasil diangkat, maka di situ saya dengan Adi, sekarang silakan ya melarung ya keris ini ke sungai yang mengalir. Cuma dengan beberapa sarana di sana. Maka di situ kami pun menyiapkan di sana punya sarana, ada dugan kelapa, akan tetapi bukan kelapa hijau tapi kelapa gading, kelapa yang berwarna kuning. Di sana juga disiapkan kembang setaman, terus juga ada beberapa minuman
karena memang ditaruh di dalam sebuah tempat kayak sebuah tempayan di sana, dan keris tersebut dibungkus pakai kain mori, kemudian ditaruh dari situ. Dan yang lebih aneh saudara, pada saat kami akan melarung benda-benda tadi di dalam sungai, kemudian perintah dari guru Waqawil untuk dikumandangkan suara adzan dan qomat, maka dalam hitungan menit setelah ditaruh di sungai, dalam hitungan menit tempayan tersebut seakan-akan masuk ke dalam sungai. Dan secara logika, okelah untuk masalah keris karena mungkin terbuat dari besi, mungkin tenggelam. Semua isi yang ada di tempayan ini pun ikut tenggelam, termasuk tempayannya sendiri. Padahal secara logika, kalau tempayan ditaruh di atas air pasti akan mengambang, termasuk juga dengan sarana-sarana yang lain. Dan alhamdulillah, setelah kejadian demi kejadian yang dialami oleh warga Ciadi, perlahan-lahan menjadi normal. Dan menurut informasi terakhir dari Ciadi, usahanya pun juga semakin lancar. Jadi alhamdulillah, fenomena teror dan gangguan yang selama ini yang menimpa keluarganya Kang Adi menjadi normal. Sobat misteri Waqawil Kanda, dimanapun Anda berada, hikmah dari kisah ini yang pertama, tentunya kita selalu berdoa kepada Allah SWT, semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Dan sekali lagi, kita sebagai manusia, makhluk Allah yang paling sempurna, janganlah kita terlihat lemah di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Dan kalaupun memang ada hal-hal yang ganjil yang kita alami, paling tidak kita selalu berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita alami segera bisa teratasi. Mungkin itu saja yang bisa Waqawil sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan sekali lagi, bagi yang belum subscribe, Waqawil mohon subscribe, komen, like, dan share, sehingga Waqawil tambah semangat untuk menghadirkan kisah-kisah dan narasumber terbaru lainnya. Dan seperti biasa, kembang jalau selempu yang kembang kuning. Sekian Waqawil Arpermios. Insyaallah kita bakal ketemu maning. Dan Waqawil akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.